Siap-siap nyesek dan nyeri bro, mungkin video ini nggak enak didengar. Mungkin juga membangkitkan kenangan masa lalu yang nggak enak. 12 kebohongan wanita ke pria yang bikin lo jadi cowok lemah kalau masih percaya sama hal ini. Tips ini gue ambil dari buku pertama Pria 100%, judulnya Catatan Perjuangan. Oh ya, disclaimer bro, jangan otomatis berpikir kalau semua cewek itu jahat setelah lo tahu kebohongan ini. Karena sebenarnya ini sebagian adalah mekanisme pertahanan cewek buat menghindari cowok yang nggak dia suka. Dan beberapa kebohongan bahkan diucapkan sendiri sama cowok buat menghibur dirinya. Langsung aja, kebohongan pertama, kamu terlalu baik buatku, jadi kita nggak bisa berpasangan. Arti sebenarnya, lo itu ngebosenin, nggak cukup menarik buat gua, ganteng nggak, tajir juga nggak, nanggung bro. Faktanya, cewek selalu mencari yang terbaik buat dirinya, apalagi dalam hal pasangan. Kalau dia ngerasa udah dapet yang baik, nggak bakal dia lepasin bro, bahkan sampai mau ngasih segalanya, buat mengamankan opsi yang menurut dia paling baik. Jadi, kalau dia bilang, lo terlalu baik, tapi nggak mau jadi pasangan lo, udah tahu kan arti sebenarnya. Kebohongan kedua, kalau ada cewek yang nuntut, cowok yang baik itu yang menomorsatukan ceweknya. Faktanya, masih ada Tuhan, tujuan hidup, keluarga, dan sederet hal lain yang better lo prioritaskan di atas cewek. Mau itu pemimpin, atlet, pebisnis, jenderal perang, gak ada pria hebat di dunia ini yang tujuan hidup nomor satunya adalah wanita. Fakta lagi, cewek bakal cepet bosen sama yang nomor satukan dia, apalagi kalau si cewek nyadar dia adalah satu-satunya dalam hidup lo. Lama-lama bakal ngelunjak, bahkan bisa jadi kurang ajar bro. Banyak yang bahkan ninggalin cowok yang menomorsatukan dia buat bad boy toxic. Apa alasannya? Karena dia pengen ngerasain sensasi drama, sensasi ngejar, sensasi dicuekin dan dikasih sikap dingin. Jadi, lo harus punya tujuan hidup yang jadi hal nomor satu di atas wanita. Ketiga, aku nggak sempat balas chat kamu. Arti sebenarnya, lo nggak cukup penting buat gua, jadi gua males balas chat lo. Ini kebohongan terbesar wanita yang cepat atau lambat lo harus sadar bro. Mana mungkin nggak sempat. Sekarang, cewek hampir selalu pegang HP tiap kali dia luang, ngecek notifikasi tiap 5 menit, lihat story IG puluhan kali sehari. Mana mungkin nggak sempat balas chat. Jadi, kalau cewek ngelakuin itu, sadar bro, lo nggak cukup menarik buat dia. Kebohongan keempat, wanita lebih suka pria buncit daripada yang badannya bagus. Jujurnya, cewek suka cowok kaya. Kalau kaya, buncit nggak apa-apa, masih bisa ditolerir. Kalau udah miskin, buncit, cewek bakal menghindar. Kalau sama-sama miskin, mending mereka pilih cowok yang nggak buncit lah. Jadi, jaga badan, olahraga, perhatikan pola makan biar gak buncit bro. Apalagi kalau lo masih muda, makin gak ada alasan buat berperut buncit. Ini bukan cuma tentang penampilan, tapi juga tentang kesehatan bro. Kebohongan kelima, cowok yang penting setia. Wait, ini masih ada lanjutannya. Setia, dan kaya, dan good looking, dan punya status terhormat di masyarakat. Gak mungkin bro, gak ada cewek yang mau nerima lo sebagai pasangannya cuma karena lo modal setia. Ini cuma jawaban pencitraan, biar gak kelihatan matre waktu ditanya. Ada teori pergami yang jadi pegangan sebagian besar wanita di dunia ini. Artinya, wanita cuma mau berpasangan sama pria yang ada di atasnya. Entah dari segi harta, status, atau penampilan. Gak ada yang cukup dengan setia terus jadi digilai dan disukai banyak wanita. Kebohongan keenam, kita putus demi kebaikan kamu. Aku sebenarnya gak mau. Arti sebenarnya, gue udah bosen sama lo, udah dapet pengganti, jadi putus aja gak apa-apa. Kalau dia udah bilang gini, walk away bro. Jangan ngemis-ngemis minta hubungan lo dipertahanin atau ngemis minta balikan. Pertama, ini bakal bikin si cewek ngelunjak. Kedua, lo sebagai pria punya harga diri. Kebohongan ketujuh, aku udah lupa sama mantanku. Gak mungkin. Otak wanita itu punya kemampuan mengingat memori dengan detail. Jauh lebih detail daripada otak pria. Apalagi kalau ngomongin konteks mantan yang pertama kali ngambil keperawanannya. Seumur hidup, cewek gak bakal lupa bro. Kecuali mantannya ada ratusan sampai dia gak inget. Tapi apa iya, lo mau ngemis-ngemis cinta dari cewek yang mantannya ratusan? Jadi jangan kasih izin cewek lo buat jalan sama mantannya, apapun alasannya. Ini bakal ngancurin hubungan kalian bro. Kebohongan ke-8, aku gak akan ninggalin kamu, janji setia selamanya. Ini kebohongan termanis yang pengen kita percaya bro. Cowok juga sering ngomong ini ke ceweknya. Tapi faktanya gak mungkin, hati manusia berubah. Kalau gak ditinggalin karena pengkhianatan, bisa juga karena rasa sakit yang lo timbulkan ke dia. Dan pada akhirnya pun, waktu bakal memisahkan kalian. Gak ada yang bisa bersama selamanya di dunia ini. Jadi, kalau lo siap menjalin hubungan, siapin juga diri lo buat menghadapi perpisahan. Biar kalau itu terjadi, lo gak hancur. Kebohongan ke-9, aku gak bisa nerima kamu sekarang. Tunggu beberapa tahun lagi ya. Kalau kamu udah lebih baik, mungkin kita bisa bersama. Arti sebenarnya, lo jadi cadangan gua deh. Sekarang lo bukan pilihan pertama. Tapi gua jaga-jaga kalau gua nggak jadi sama pilihan yang sekarang, lo tetap gua kasih harapan. Dengar kayak gini, move on bro, lupakan dia. Improve diri jadi lebih baik boleh banget. Tapi rugi
Kalau lo ngelakuin buat cewek yang kasih janji kosong kayak gini, apalagi cewek tadi udah jelas menempatkan lo sebagai cadangan. Jangan mau bro. Kalau udah jadi lebih baik, lebih keren, lebih bijaksana, carilah pasangan hidup yang bisa menghargai lo, bukan yang memposisikan lo sebagai ban serep. Kebohongan ke-10. Aku memang selingkuh sama dia, tapi hatiku tetap milikmu. Artinya, gue lebih suka enak-enak sama dia, tapi gue masih butuh perhatian atau duit lo. Kalau udah diselingkuhi, jangan kasih toleransi bro. Ingat, dia menyesal, dia bilang gitu karena ketahuan. Kalau nggak ketahuan, dia bakal ngelanjutin terus aktivitasnya. Bayang nggak pas dia enak-enak sambil ngejelek-jelekin lo di depan selingkuhannya. Nyesek kan? Kebohongan 11, ini sebenarnya lebih ke fakta sih, bukan ke kebohongan. Instagram dan TikTok punya potensi menghancurkan wanita lemah. Sama kayak situs BOKIP menghancurkan pria-pria lemah. Cowok lemah kecanduan film dewasa jadi makin lemah. Cewek lemah yang sebenarnya biasa-biasa aja bisa jadi artis dadakan dengan ribuan fans cuma karena berani buka-bukaan. Jadilah cewek-cewek tadi ngelunjak, ngerasa bagaikan dewi, ngerasa jadi high value woman cuma karena dapat banyak likes, pujian, dan saweran dari pria-pria yang lapar. Kasihan high value woman sebenarnya, yang cantik fisik dan hatinya jadi ketutup sama cewek-cewek kayak gini bro. Jadi, kalau lo pengen menyelamatkan calon pendamping hidup lo, stop kasih perhatian ke cewek-cewek kayak gitu di medsos. Apresiasi boleh, tapi apresiasilah wanita yang berprestasi dan hatinya juga cantik. Kebohongan ke-12, ini banyak diomongin sama cowok juga sih. Yang penting berduit, yang penting good looking, yang penting berduit dan good looking. Lo komen gitu, ditambah pakai emoticon orang ketawa sampai nangis. Itu nggak bikin lo kelihatan pinter bro. Nggak bikin cewek jadi tertarik terus bilang, ih cerdas banget deh dia bisa komen kayak gitu. Aku jadi suka. Yang ada lo malah kelihatan desperate, iri, dengki. Dan orang jadi mikir, lo pasti nggak berduit dan nggak good looking. Kita semua udah sama-sama tahu, duit, penampilan itu penting. Bukan cuma penting buat dapetin cewek, tapi buat menunjang karir dan kehidupan lo sebagai pria. Jadi, stop mengasihani diri sendiri. Dan terakhir, ini adalah kebohongan terbesar dan terjahat yang diucapkan sama pria ke dirinya sendiri. Gua nggak mungkin bisa lebih good looking dan good reckoning. Lo ngomong ini, lo udah zalim ke diri lo sendiri bro. Jangan karena lo males ngapa-ngapain, terus akhirnya lo nyerah, nyalah-nyalain nasib, dan ngerasa jadi korban kayak gini. Kalau nggak good looking, lakuin sesuatu bro. Olahraga, pakai skincare, minimal rajin mandi. Kalau nggak good reckoning, kerja bro. Belajar skill, cari sampingan, bukannya ngabisin waktu buat komen kanan kiri atau scrolling medsos seharian, tapi nggak ada usaha nyata. Lo pasti bisa bro, jadi lebih good looking dan good reckoning. Asalkan lo bisa lepas dari mentalitas jadi korban. Satu fakta menarik bro, cowok yang mentalitasnya hancur kayak gini, selalu ngerasa nggak good looking, selalu ngerasa nggak good reckoning, tapi sama sekali nggak mau berusaha mengubah keadaannya. Ini ada banyak banget bro di Indonesia. Lihat aja di sekeliling lo, di komen-komen medsos, di postingan cewek-cewek seksi. Jauh lebih banyak cowok lemah kayak gini dibandingkan pria hebat yang mau jadi lebih baik kayak lo. Jadi asal lo konsisten bro, mau naik ke jajaran teratas hierarki pria Indonesia, itu sangat mungkin bro. Memang perlu pengorbanan, perlu menunda kesenangan sesaat, tapi gue percaya lo bisa. Oke, itu tadi 12+1 kebohongan cewek yang bisa menghancurkan lo kalau lo percaya mentah-mentah. Kebohongan yang lebih sensitif, lebih vulgar, lebih terang-terangan, termasuk yang sifatnya tentang nafsu, hasrat terpendam, dan hal yang lebih manipulatif lainnya, udah gue tulis lengkap di buku catatan perjuangan bro. Total ada 30 kebohongan yang menurut gue terlalu bahaya kalau disampaikan di YouTube. Yang gue rangkum berdasarkan pengalaman pribadi gue main ke 30-an negara, kenal, ngobrol, dan jalan sama wanita-wanita dari berbagai bangsa, ras, dan budaya. Plus, gue kombinasikan juga sama apa yang gue pelajari di kelas S2 Psikologi. Jadi, infonya benar-benar mematikan bro. Langsung aja, bukunya bisa lo baca di kolom komentar, deskripsi, atau bio. Oh ya, tambah juga di kolom komentar ya bro, kebohongan apa yang sering diucapkan wanita, yang bisa bahaya banget kalau dipercaya sama seorang pria. Salam Evil Man, semangat bro.